kita semua yang hadir pada kegiatan media briefing pagi ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kepada para narasumber yang terhormat Bapak Soeharto, SHMHAM, dan yang terhormat Bapak Rifki Assegaf, SHLLM. Selamat datang juga kepada rekan-rekan media sebagai peserta media briefing pelaksanaan sidang pidana secara elektronik dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, pandemik ini sudah mulai dari sejak awal tahun ini sampai dengan sekarang, dan angka COVID masih menunjukkan peningkatan setiap harinya. Pandemi ini juga telah menyebabkan banyak perubahan yang sangat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan kita, termasuk dalam sistem peradilan yang berlangsung. MA sebagai lembaga yang berwenang sudah merespon dengan cepat situasi COVID ini, dimulai dengan mengeluarkan surat Mahkamah Agung nomor 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pandemi. SEMA ini terus diperbarui sesuai dengan situasi yang terkini. Dengan salah satu upaya yang ditonjolkan adalah pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara elektronik. Dalam mempersiapkannya, MA membentuk kelompok kerja atau POKJA, administrasi dan persidangan perkara pidana elektronik, serta menghasilkan Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai Perma litigasi pidana. Perma ini pada dasarnya menjelaskan dan membantu bagaimana para pencari keadilan dalam mengatasi hambatan, rintangan dalam sistem peradilan, terutama yang terkendala dalam situasi tertentu, termasuk pandemi ini, dan membutuhkan solusi cepat, namun tetap menghormati hak asasi manusia. Tentu kita mengapresiasi keluarnya Perma ini karena memudahkan sidang-sidang dalam masa pandemi ini. Namun tentu juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana penyelenggaraan persidangan secara elektronik berdampak pada hak asasi manusia. Bagaimana pula dengan tantangan-tantangannya maupun peluang-peluang perlindungannya maupun pemenuhan hak asasi manusia. Pada kegiatan inilah kami mengundang rekan-rekan media agar sosialisasi Perma ini dapat semakin meluas kepada masyarakat umum, dan kami juga mengharapkan masukan-masukan yang membangun agar penerapan Perma ke depannya semakin baik. Sebelum kita masuk ke pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber kita yang sudah hadir. Narasumber yang pertama, Bapak Soeharto SHMHAM. Beliau sekarang menjabat sebagai Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk pendidikan formal, beliau menempuh strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, pendidikan strata 2 pada Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Pada pendidikan non-formal, beliau sudah mengikuti berbagai pelatihan maupun pendidikan seperti pelatihan sertifikasi Hakim Tipikor, pelatihan sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, pelatihan mediator, pendidikan Lemhanas, maupun pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Hakim Tinggi Pengawas. Beliau sudah menjadi hakim sejak tahun 1987 dan sudah mengalami mutasi ke berbagai daerah di Indonesia, antara lain daerah Kota Baru, Tarakan, Balikpapan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Makassar, serta bergabung dengan Mahkamah Agung pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan anggota POKJA Administrasi dan Persidangan Pidana secara elektronik, dan Ketua Tim Kecil Penyusunan Regulasi Administrasi dan Persidangan Pidana secara elektronik. Kita kembali pada narasumber yang kedua, Bapak Rifki Syarif Assegaf SHLLM. Beliau merupakan peneliti dari LAIF, dan beliau pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif LAIF pada tahun 1999 dan 2007, sampai 2007. Beliau menempuh pendidikan formal S1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menamatkan pendidikan S2-nya pada Melbourne University, dan saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan S3-nya pada University of Melbourne. Selain sebagai peneliti LAIF, beliau memiliki banyak pengalaman kerja lainnya, seperti konsultan independen, pengajar pada Sekolah Hukum Jentera, asisten pada unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan, kepala divisi penelitian pada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan anggota dari tim pembaruan peradilan. Sebelumnya saya sampaikan juga para peserta dapat menyampaikan pertanyaan maupun masukannya nanti melalui ruang chat. Mohon menulis nama lengkap dan ditujukan kepada narasumber siapa untuk pertanyaannya. Baiklah, kita tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada narasumber pertama kita, Bapak Soeharto, untuk menyampaikan pemaparannya. Bapak memiliki waktu kurang lebih 20 menit untuk presentasi. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan.
Mohon maaf Bapak. Ya, Oke, terima kasih. ya sudah kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan saya sebagai ketua tim kecil dalam Pokja ini, saya akan memberikan paparan barangkali sekitar pembahasan dan beberapa materi yang dikandung oleh Perma ini. Jadi pengalaman saya dari Pokja ke Pokja, mungkin Pokja Perma 4 ini paling lengkap, ada kontribusi publik terhadap lahirnya Perma ini. Karena Perma ini menyelenggarakan berbagai masukan, termasuk masukan-masukan dari Australia, dari Opdat, dari Ombudsman, bahkan Pak Suhadi pernah 2 kali memaparkan di Dewan Ketahanan Nasional. Sehingga masukan-masukan dari Perma ini sangat cukup bagus dan komprehensif. Mudah-mudahan nanti kita pelaksanaan di lapangan akan kita evaluasi ke depan sambil dimungkinkan adanya penyempurnaan. Baik, mungkin untuk pertama kali kita akan paparkan supaya nanti kawan-kawan media tidak bias, karena di Mahkamah Agung itu ada e-litigation, ada sidang elektronik. Nah, ini yang akan kita bahas karena hakikatnya sidang pidana dengan sidang perdata itu 2 hal yang berbeda. Nah, slide berikutnya. Pada sidang perdata itu yang dicari adalah kebenaran formil, sedangkan pada sidang pidana itu kebenaran material. Hakimnya perdata itu pasif, hakimnya pidana itu aktif. Nah, di perdata itu dimungkinkan scribed prosedur atau prosedur tertulis, sedangkan di pidana itu prosedur lisan dan berbahasa Indonesia. Inilah yang nantinya berimplikasi pada materi Perma ini, kenapa semua tahapan persidangan dalam sidang elektronik itu dibacakan. Meskipun dokumen tertulisnya ada dan dikirim secara elektronik, tetapi konsepnya dibacakan. Ini yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal ini nanti berbeda kalau kawan-kawan media mengcompare dengan e-litigation. Nah, di sana begitu sidang pertama tergugat menyetujui opsi elektronik, maka jawab dinawab, pembuktian, sampai putusan pun bisa elektronik. Nah, ini yang menyebabkan. Ini karena hakikatnya sidang pidana dan sidang perdata itu berbeda. Akibatnya turunan menjadi permanya, next slide berikutnya. Ini berbeda. Jadi pada Perma nomor 1 2019 dengan Perma nomor 4 2020 itu berbeda. Karena sasaran antara waktu itu ekor dulu. Setelah ekor baru lahir e-litigation. Nah, kita secara konsep mula-mula kita akan melangkah 3 hal. Sidang manual, sidang elektronik, dan sidang aplikasi. Ternyata karena pidana itu ada integrated criminal justice system, kita juga ada terkoneksi dengan kawan-kawan penyidik dan kawan-kawan penuntut umum, kesiapan kawan penyidik dan kawan penuntut umum, maka untuk mengarah ke aplikasi itu diperlukan beberapa hal terkait dengan SPPTI, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dengan Teknik Informasi. Nah, ini yang akibatnya tim kecil mencoba ngedrop untuk materi-materi yang berbau aplikasi dan ngedrop beberapa materi-materi yang berbau upaya hukum. Nanti sekarang ini Mahkamah Agung lagi ada Pokja tentang upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta persidangan di Mahkamah Agung secara elektronik. Ini sudah agak jalan 3 kali rapat, nanti akan berlanjut pada itu. Berikut, mungkin slide berikutnya. Nah, ini dasar awalnya. Kita semua itu barangkali tidak mengira bahwa pandemi itu selama ini. Setelah awal Maret dinyatakan pandemi, nah ini sebetulnya sudah ada langkah. Aprilnya kita buat MOU, saya ditelepon beberapa kawan kejaksaan, saya lihat, kemudian saya juga ikut memberi masukan terhadap draft MOU ini. Barangkali waktu itu pemikirannya tidak selama itu ya. Ternyata Maret, April, sampai September lahirlah Perma, pandemi juga belum berakhir, sehingga MOU ini ditindaklanjuti. Nah, waktu itu memang
belum ada satu kesatuan kata dalam arti apakah telekonferensi, apakah video konferensi, apakah sidang elektronik, itu. Nah, kemudian tindak lanjut dari MOU ini barulah dibentuklah Pokja. Next. Nah, inilah yang menyebabkan kita menindaklanjuti dengan cara membentuk perma. Jadi perma ini, nah cuman pada saat perma ini akan dirancang, terpikir oleh Mahkamah Agung bahwa perkara pidana itu bisa disidangkan di pengadilan negeri, bisa disidangkan di Mahkamah Syariah Aceh dengan materi konun, bisa juga disidangkan di Dilmil atau peradilan militer. Karena mereka sama-sama pakai KUHP dengan ada kekhususan-kekhususan. Akibatnya ada beberapa hal yang nanti kita redefinisi. Ada beberapa hal yang kita menggunakan satu kata yang bisa berlaku untuk semuanya. Misalnya penuntut, kita definisikan penuntut itu termasuk auditor. Kita nggak pakai penuntut umum. Nah, kita termasuk penuntut KPK. Nah, gitu. Ada beberapa hal yang nanti kita mencoba irisan 3 hal, jinayat, militer, dan umum itu kira-kira bisa mewakili semua. Nanti beberapa kekhususan nanti kita bahas. Jadi kemudian kita rancang sidang ini hakikatnya sudah terjadi, tetapi kita mau ada satu kesatuan yang seragam, sehingga waktu itu kita sepakati dia baik keseluruhan tahapan, mulai dakwaan sampai putusan, atau sebagian tahapan khusus saja, hanya saksi saja, atau hanya terdakwa saja. Itu kondisional sekali yang nanti ditentukan oleh majelis hakim. Karena itu terpikir sebelum perma ini lahir, barangkali kita sama-sama ingat ya, sidang perkara Basir, sidang perkara Rahadi Ramelan, di mana Habibie memberikan kesaksian dari Jerman. Nah, sebetulnya atau mungkin kalau kita lihat perma perempuan berhadapan dengan hukum atau anak, itu sebetulnya tentang sidang dengan cara telekonferensi itu sudah diatur di berbagai ketentuan yang tersebar dengan banyak hal, kemudian disatukan dalam perma ini, sehingga kita bagaimana yang sudah ada itu tetap ada, kemudian ini disatukan supaya ada keseragaman di semua PN. Itulah yang akan dituju oleh rancangan perma. Lanjut, ini kemudian di SK-kan dengan SKKMA. Nah, ini ada kendala yuridis, memang tadi ada kendala yuridis. Persoalannya ada beberapa pasal di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa sidang itu dihadiri 3 orang hakim dibantu panitera. Penuntut umum wajib hadir, terdakwa wajib hadir. Nah, sehingga kehadiran ini artinya fisik. Sementara di KUHP ada terdakwa hadir, saksi hadir, ahli dinyatakan sesuatu yang dinyatakan di sidang, sehingga secara tersirat ahli itu juga hadir karena yang dinyatakan di sidang. Jadi kalau dia menyatakan di sidang itu hadir, kalau suratnya atau produknya dibacakan di sidang dia menjadi bukti surat. Misalnya visum et repertum, bisa saja dokternya memberikan keterangan ahli, tapi bisa juga suratnya yang di ini. Nah, kehadiran-kehadiran ini menjadi kendala yuridis untuk kita melangkah ke sidang online atau sidang elektronik. Nah, belum lagi ada kendala teknis, makanya nanti kita definisikan ulang bahwa kehadiran itu kita geser dari kehadiran fisik menjadi kehadiran virtual atau kehadiran secara daring. Lanjut. Ini kendala teknis, ini ada perbedaan waktu, jarak, tempat, ya, atau bahkan ada strict sekali kawan-kawan di lapas dan di rutan tidak boleh ada orang masuk atau tidak boleh terdakwa keluar. Ini juga sebagai kendala teknis. Sementara argometer tahanan semikian jalan terus kan gitu. Nanti kalau kita bandingkan pada saat Opdat presentasikan di Pokja, ternyata di Amerika hanya untuk pemeriksaan pendahuluan yang secara online atau secara daring, karena di sana kemungkinan nanti ada kita ceritakan beberapa pilihan kenapa Pokja memilih opsi yang tidak pakai persetujuan terdakwa. Lanjut. Nah, ini kendala yuridis juga.
Nah, ini kehadiran itu secara fisik. Nah, ini juga cara panggil. Kita panggil itu in person, bertemu sendiri. Nah, ini nanti kita redefinisi menjadi dokumen domisili elektronik, sehingga ke depan panggilan itu bisa secara elektronik. Nah, ini ruang sidang. Ruang sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan. Dalam ruang sidang, hakim, PU, PH, panitera mengenakan atribut persidangan. Nah, dilangsungkan di gedung pengadilan ini nanti kita redefinisi dalam ketentuan umum. Artinya supaya di kemudian hari bahwa ruang sidang itu menjadi luas. Ruang sidang itu bisa di ruang sidang pengadilan, hanya hakim dan panitera penggantinya, penuntut umumnya di kantor penuntut, terdakwanya di lapas, itu kita definisi ulang atau kita redefinisi menjadi ruang sidang. Makanya di sana ruang sidang meliputi, begitu. Supaya itu kalau dimuat dalam satu berita acara, dalam susunan persidangan, dia masuk, dia include, kira-kira gitu. Jadi ada definisi. Next, mungkin ada slide berikutnya. Nah, ini tentang pemenuhan HAM melalui perma. Sebetulnya apa yang menjadi hak-hak terdakwa mulai pasal 50 sampai seterusnya di KUHP kita akomodir, tidak ada sedikit pun hak-hak terdakwa untuk terkurangi. Hanya nanti pada saat terdakwa dan keterbukaan dan terdakwa dan posisi PH itu memang menjadi perdebatan di dalam pembahasan perma, nanti kita bahas. Ini tetap merupakan peradilan yang fair. Kemudian perma ini juga menjamin hak-hak terdakwa karena kalau ada problemanya kan begini. Tatkala dia tidak segera disidangkan, ini kan dia tertunda-tunda untuk mendapatkan kepastian apakah dia itu segera diputus atau tidak. Nah, hak-hak untuk didampingi terdakwa masih online, Bu. Ini hak-hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum tetap kita dapat. Hanya pada saat nanti mereka ada kalanya terpisah pada saat penasihat hukum tidak masuk ke lapas, tetapi penasihat hukum sidang dari ruang sidang. Nah, karena di sana kita menggunakan opsi dengan atau tanpa didampingi PH. Artinya bisa saja kita menceraikan PH dengan terdakwa tatkala terdakwanya tidak boleh keluar dari lapas, tapi PH-nya di ruang sidang. Hanya perma ini tidak membatasi mereka saling kontak, mereka saling chatting, mereka saling komunikasi. Itu. Tapi kesannya memang dia terpisah. Sementara itu waktu itu jadi dialog dan perdebatan. Barangkali itu. Next, kita lanjutkan tentang substansi perma atau kendala yuridis yang lain. Nah, ini konsep terobosan. Konsep terobosannya majelis hakim, panitera, sidang di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah persidangan dilaksanakan secara daring atau tidak dalam kondisi tertentu. Nah, ini opsinya amsalve karena jabatannya hakim. Cuman juga tidak menutup sama sekali kontribusi atau usulan dari terdakwa atau PH. Nah, dalam keadaan tertentu dia juga bisa usul karena memang kalau kita compare dengan beberapa negara di sana ada defender concern ya, ada persetujuan terdakwa. Nah, pada saat persetujuan terdakwa itu kita tawarkan di Indonesia, nanti kalau terdakwa menyatakan tidak setuju, nah, barangkali kasus Jering ya di Bali sempat menghebohkan para publik karena tidak mau kooperatif dengan dilaksanakan secara daring. Nah, itu kan juga problem. Makanya di sini kita atur itu amsalve atau karena jabatan hakim yang menentukan, tapi bisa juga PH ataupun PU mengusulkan. Gitu. Pada hakikatnya ini sama-sama mencari kebenaran material. Jadi tidak ada yang dirugikan karena sidang ini tetap dilakukan fair. Makanya nanti ada syarat-syarat harus clear suaranya, gambarnya, dan lain sebagainya, kendala teknis dan lain sebagainya. Itu jadi PH dan PU hadir secara virtual di persidangan dari tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Panggilan dan pemberitahuan tidak lagi bertemu atau in person tetapi secara elektronik. Makanya kita beri redefinisi domisili elektronik. Nanti juga ada konsep terobosan baru itu lintas daerah hukum. Dalam hal terdakwa tidak ditahan, tetapi sidangnya tetap di pengadilan, hanya saja pengadilan lain hanya koneksi dan lain sebagainya menggunakan fasilitas lain,
tapi ada hakim yang non atribut serta panitera non atribut mengawasi mereka memberikan keterangan dari pengadilan di luar daerah hukum. Ini juga sebuah terobosan karena secara asas yuridiksi atau kapling-kapling kewenangan pengadilan itu ketat. Artinya hakim itu tidak boleh mengadili orang di luar wilayah hukumnya, tetapi dengan perma ini khusus memberikan keterangan, dia bisa lintas, baik di istilahnya nanti kita bahas di dalam atau di luar wilayah hukumnya. Lanjut, supaya agak cepat nanti, supaya ini konsep terobosan, ada pergeseran elektronik, ada pergeseran yuridiksi, nanti kita bahas apa yang dimaksud pergeseran yuridiksi. Pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan dilakukan di ruang ini yang kita bahas tadi. Nah, ini nanti kita bahas. Ini nanti ada sedikit menggeser asas, hakim mengadili di luar wilayah yuridiksinya. Lanjut. Nah, konsep-konsep terobosan itulah nanti ada menjadikan sidang itu terdiri dari beberapa varian. Nah, ini dalam keadaan tertentu hakim dapat melakukan pemeriksaan saksi dan atau ahli dari kantor penuntut umum daerah hukumnya, pengadilan setempat, ahli apabila berada di luar daerah, di pengadilan yang di luar yang menyidangkan. Nah, ini kedutaan. Ini karena kita ingat Rahadi Ramelan dengan Pak Habibie-nya. Di tempat lain. Nah, di tempat lain itu waktu pembahasan seorang tentara yang sedang di barak militer, sementara tentara lainnya jadi terdakwa disidangkan di Dilmil. Nah, antara barak dan Dilmil itu berbeda. Nah, sehingga dimungkinkan saksi yang dari tentara tadi, dia tetap di barak, diperiksa di persidangan Dilmil yang wilayahnya sangat jauh. Karena wilayah hukum Dilmil itu lebih luas daripada wilayah hukum pengadilan negeri. Lanjut, mungkin pintas saja, karena sudah 15 menit. Nah, ini sistematikanya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, 20 pasal. Nanti kita lihat masing-masing. Lanjut, 5 menit lagi mungkin ya. Nah, ini yang penting. Syaratnya keadaan tertentu, waktunya sejak awal maupun saat persidangan, artinya bisa sidang yang didesain semula itu non-elektronik, non-telekonferensi, non-video conference, tetapi khusus saksi yang kira-kira terdakwanya takut atau khusus saksi yang kira-kira dia diseplit dalam perkara tindak pidana lain yang dia terkontaminasi virus misalnya. Bisa saja. Jadi waktunya tidak semua persidangan. Tidak seluruh tahapan persidangan, tapi bisa sesi-sesi tertentu. Nah, yang menentukan hakim, tapi hakim juga ada opsi lainnya, misalnya dengan usulan PH atau PU. Lanjut. Nah, ini berikutnya adalah varian. Nah, ini variannya ada 4 varian, tapi kalau kita detail ada 5 varian. 5 varian ini bisa semuanya di ruang sidang, itu ayat 1-nya. Kemudian majelis hakim, panitera pengganti, penuntut umum bersidang di ruang pengadilan, hanya terdakwa saja yang di lapas dengan atau didampingi tanpa didampingi PH. Kemudian opsi kedua atau varian kedua, hakim dan panitera pengganti di ruang sidang pengadilan, penuntut di kantor penuntut, terdakwa dengan atau tanpa didampingi penasihat hukum dari rutan atau lapas. Yang varian ketiga dalam hal terdakwa ditahan yang tempat tahanannya tidak memiliki fasilitas khusus untuk sidang elektronik, terdakwa dengan atau tidak didampingi penasihat hukum mengikuti ruang sidang dari kantor penuntut umum. Nah, pada saat bahas materi ini agak ada sedikit pertanyaan dari kawan-kawan, tetapi akhirnya oleh floor, oleh pembahasan ini yang dipilih. Nanti kita bahas bersama. Nah, terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan, opsinya. Opsi kedua dari kantor penuntut umum dengan atau tidak didampingi penasihat hukum atau di tempat lain. Nah, yang di tempat lain inilah yang disetujui oleh majelis dari luar, baik di luar daerah pengadilan yang mengadili. Ini bisa lintas lingkungan, bisa lintas yuridiksi. Lintas lingkungan itu misalnya militer. Jadi suatu ketika terdakwa militer atau saksi militer itu bisa pinjam pengadilan negeri untuk menyidangkan. Ini riwayatnya begitu. Lanjut. Untuk berikutnya, nah ini yang disyaratkan ini harus clear,
artinya terlihat dalam monitor dengan terang, suara yang terang, panitera pengganti melaporkan kesiapan, memastikan koneksinya. Ini semula karena ada beberapa semacam jajak pendapat, semacam laporan Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia dan beberapa pengadilan negeri, kemudian dipetakan oleh Pak Dirjen, dijadikan satu kendala-kendala itu, kita petakan, kemudian kita carikan solusi. Nah, karena memang pada saat MOU itu dilaksanakan, ternyata ada laporan-laporan dari daerah, termasuk mereka lambat menyerahkan tuntutan, pledoi yang sudah dibacakan. Itu juga laporan-laporan itu kita petakan, kemudian kita beri solusi pada perma. Lanjut. Sedikit lagi barangkali. Nah, ini dokumen elektronik. Nah, ini yang setiap dokumen elektronik yang disampaikan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa harus bentuk PDF dalam proses persidangan. Ini semua dibacakan. Nah, ini karena ini juga jawaban atas beberapa persoalan di daerah yang waktu itu sidang elektronik dengan dasar MOU, ternyata banyak jaksa, banyak penasihat hukum utang. Artinya tuntutan sudah dibacakan, kertasnya belum diserahkan. Nah, maka kita atur bahwa ini semua disidangkan. Nah, setiap dokumen elektronik dikirim harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Saat setelah keberatan eksepsi dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen tersebut ke alamat ponsel. Nah, makanya sekarang ada domisili elektronik para pihak yang bersidang, sehingga melaksanakan angka 4 itu menjadi lebih gampang, sehingga harapannya tidak ada saling menunggu proses pemberkasan apabila ada upaya hukum banding. Karena repliknya lengkap, dupliknya lengkap, tuntutannya ada, nanti sebentar setelah dibacakan itu sudah terkirim ke masing-masing pihak yang lain. Lanjut. Nah, ini tentang pelimpahan. Barangkali pelimpahan seperti biasa. Nah, dalam pelimpahan ini sebagaimana di masa tidak dapat dilaksanakan berkas dalam opsi yang tidak memungkinkan, tetapi kenyataan di lapangan meskipun sidangnya daring, tapi pelimpahannya manual. Tapi kita beri opsi juga apabila tidak bisa manual di pasal 4 ini. Harus menyertakan, nah ini, karena nanti kenapa pada angka 3 ini, karena mereka nanti cara panggilnya tidak melalui manual, tetapi cara panggilnya elektronik, sehingga pada saat pelimpahan dia harus menyertakan alamat elektronik. Lanjut, barangkali, supaya agak cepat sedikit. Nah, ini kepanitraan terkait menerima pelimpahan melalui ponsel bagaimana harus memeriksa kelengkapan berkas sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik. Kelengkapan berkas perkara dimaksud pada ayat 1 terdiri dari surat pelimpahan, surat dakwaan, kuasa jika ada PH-nya, nah berita acara pemeriksaan penyidik, scan, alat bukti tertulis, dan lain sebagainya. Kelengkapan berkas. Nah, mencetak semua dokumen, melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan hukum acara. Ini administrasi di kepanitraan pada saat menerima berkas. Pasal 5-nya. Lanjut. Nah, ini panggilan sidang. Tadi saya katakan ada pergeseran. Ada pergeseran di panggilan sidang ini. Nanti secara elektronik karena domisilinya elektronik. Nah, menggunakan SMS bisa, pada ini ada kekhususan pengadilan militer, ini ada kekhususan yang tidak punya domisili elektronik, artinya kalau ada seorang yang terpanggil tidak pun punya HP, dia panggilan sebagaimana dimaksud ayat 4. Ini dalam hal tidak memiliki domisili elektronik sebagaimana diatur ayat 3, panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan ke kepala desa atau lurah tempat domisili terdakwa. Tetapi tenggang waktunya bukan 3 hari seperti KUHP, tetapi jadi 7 hari. Ya. Jadi panggilan dianggap diterima terdakwa apabila terbukti panggilan telah terkirim. Misalnya kan kalau di SMS atau di WA ada contreng birunya kan. Nah, kalau dulu kan manual dia
ada relas kembali. Nah, kalau sekarang cukup artinya sudah dipastikan si terpanggil itu bisa mengerti. Lanjut barangkali sepintas saja. Ini persiapan persidangan. Ini hanya kelengkapan CCTV dan lain sebagainya. Ini tugas panitera untuk mempersiapkan persidangan. Lanjut, barangkali nanti kita bahas. Nah, ini yang penting, dakwaan, keberatan, tanggapan. Ini bisa satu sesi ini yang elektronik, bisa sesi keberatan yang elektronik, bisa tanggapan yang elektronik, bisa semua elektronik, salah satunya seperti pasal 2 tadi. Jadi semua dibacakan, dakwaan, keberatan, eksepsi dibacakan. Karena memang modelingan prosedur. Jadi dalam hal sidang dilaksanakan, dokumen keberatan dikirim kepada hakim, file dokumen tersebut diteruskan kepada penuntut umum dan dilakukan sebagaimana pasal 3. Dalam hal sidang dilaksanakan elektronik, pendapat penuntut umum terhadap keberatan terdakwa dikirim kepada hakim sebagaimana pasal 2 ayat 3. Ini sama mekanismenya. Lanjut. Kemudian pasal 9. Lanjut. Nah, ini putusan sela sama diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut umum terdakwa kecuali ditentukan lain. Dalam keadaan tertentu sidang pengucapan dapat dilangsungkan secara elektronik. Jadi prinsipnya dia manual dulu, tetapi dalam keadaan tertentu bisa dilakukan secara elektronik. Karena putusan sela itu putusan sela. Lanjut. Ini standar, tidak ada masalah, hanya sedikit beda. Mungkin cara sumpahnya hanya bisa virtual, jadi penerjemah, saksi, ahli, janji terlebih dahulu sesuai dengan agamanya. Dalam hal saksi ahli memberikan keterangan dari kantor penuntut umum atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh hakim dengan dibantu oleh rohaniwan yang berada di kantor tempat saksi memberikan. Nah, ini banyak pertanyaan waktu itu kalau apa cari rohaniwan atau ada orang yang pegang Al-Quran di sana. Gitu. Lapal sumpahnya sesuai hukum acara yang mandu hakim yang sidang dari ruang sidang. Lanjut. Nah, pemeriksaan saksi dan ahli ini tata cara pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan berdasarkan hukum acara, prinsip umumnya. Kemudian saksi dalam sidang pengadilan meskipun persidangan dilaksanakan elektronik. Jadi tetap di ruang sidang, tapi ruang sidangnya yang kita mekarkan. Dalam keadaan tertentu hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dilakukan berada di dalam dan di luar pengadilan. Artinya, lanjut slide-nya. Nah, ini di kantor penuntut umum boleh, di pengadilan tempat saksi berada atau ahli berada dalam daerah, di dalam dan di luar daerah. Ini seperti saya ceritakan tadi, bisa saja saksi dilmil karena wilayah hukumnya lebih luas, misalnya dilmil tertentu, wilayah hukumnya itu bisa wilayah hukum 2 PN, sehingga dia diperiksa di pengadilan lain, di pengadilan negeri ini lintas lingkungan. Atau di kedutaan besar, bisa, konsulat jenderal, bisa, atau tempat lain. Tempat lain itu misalnya kalau dia di-split, bisa di tahanan, tetapi yang penting ada koneksi. Tempat lain itu dengan persetujuan majelis, atau ditentukan majelis. Lanjut. Nah, ini pemeriksaan saksi atau ahli, prinsipnya sama, hanya beberapa hal yang harus kita catat pada angka 6 ini, jumlahnya, akunnya, dan lain sebagainya. Tapi panitera menyediakan ini. Kira-kira itu, lanjut lagi, sebentar lagi. Nah, khusus pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan harus disembunyikan, kayak kan misalnya informan narkotika atau terorisme atau siapa ya. Ini bisa panitera pengganti mematikan fitur dalam tampilan saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya mendengar keterangan dengan format audio yang disamarkan suaranya atau mendengar keterangan saksi tanpa dihadiri terdakwa. Ini hal-hal yang khusus kita atur, takutnya nanti demikian terbuka dan visual semuanya bisa terlihat sementara. Ini juga nanti kita bahas soal
keterbukaan persidangan dan tentang sidang virtualnya. Lanjut. Siapkan aja rekan-rekan media untuk bertanya nanti. Pemeriksaan terdakwa sama dengan hukum acara, hanya dalam hal pemeriksaan terdakwa dilakukan di persidangan elektronik, terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat terdakwa ditahan dengan atau didampingi penasihat hukum. Terdakwa yang berada dalam tahanan tetapi tahanannya tidak punya fasilitas, itu didengar dari kantor penuntut umum. Terdakwa yang tidak ditahan didengar dari pengadilan atau didengar tempat lain yang oleh hakim melalui penetapan. Pemeriksaan terdakwa sebagaimana ayat 2, ketua pengadilan, nah ini yang di luar daerah hukumnya, itu menyediakan fasilitas. Ini untuk menjamin koneksi dan sidang itu tetap dilaksanakan secara fair. Mula-mula pada draft dulu malah dimungkinkan terdakwa diperiksa di rumah. Tetapi pengadilan menjadi tidak fair, tidak bisa terkontrol, tidak ada publik bisa mengakses ke dalamnya, maka meskipun terdakwa tidak ditahan, terdakwa tetap disidangkan di pengadilan. Boleh di pengadilan yang menyidangkan, boleh di pengadilan di luar yang menyidangkan. Hanya saja kalau di pengadilan di luar yang menyidangkan, oleh ketua pengadilan dan panitera, ditunjuk seorang hakim untuk menjamin kepastian dan pengawasannya. Kira-kira itu konsepnya. Lanjut. Nah, ini barang bukti. Nah, ini yang agak krusial. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang dilimpahkan, karena ini ada konsep stuken. Stuken itu barang bukti mengikuti berkasnya, sehingga pada saat berkas dilimpahkan, barang bukti ikut. Nah, penuntut umum memperlihatkan barang bukti. Tapi kalau karena jangankan kok melimpahkan barang bukti, wong berkasnya saja dilimpahkan secara elektronik, sehingga barang buktinya tertinggal. Nah, dalam keadaan begitu, penuntut umum memperlihatkan saja. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, hakim mencocokkan dokumen yang di-scan atau dipindai yang terdapat dalam berkas dengan dokumen asli diperlihatkan secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, barang bukti dapat divideokan, dikirim. Artinya prinsipnya begini, persidangan tetap dilaksanakan secara fair, masing-masing diberi kesempatan untuk mengomentari dan melihat barang bukti. Itu konsepnya begitu. Lanjut. Sedikit lagi. Nah, dalam hal terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti sebagaimana dimaksud ayat 3 dan 4. Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim melalui sebagaimana dimaksud ayat 3, aslinya dengan secara elektronik. Lanjut. Nah, ini sama prinsipnya dalam hukum acara, sama dengan ayat 3 dengan ayat 2 dan 4. Ini dibacakan, terus cara pengirimannya sebelum dibacakan. Lanjut. Nah, sedikit lagi, 2 pasal lagi. Nah, ini putusan dan pemberitahuan, sama diucapkan di sidang terbuka, baru keadaan tertentu putusan dilaksanakan secara elektronik. Hanya putusannya belum seperti di litigation, karena putusannya tetap tanda tangan manual, belum ada elektronik, penandatanganan elektronik. Dalam hal terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan melalui pengadilan kepada terdakwa melalui dokumen elektronik. Nah, ini pemberitahuannya, kan konsepnya kalau tidak hadir kan diberitahukan. Tapi kemungkinan ketiga ini sangat kecil karena kalau dia ditahan, walaupun tidak hadir secara fisik, dia dapat hadir secara virtual. Kecuali yang tidak hadir itu untuk yang ditahan. Yang keempat, dalam hal terdakwa tidak memiliki dokumen elektronik, seperti cara panggil ini, melalui kepala desa, dalam hal tempat tinggal terdakwa kediaman tidak diketahui di papan pengumuman. Ini menyangkut nanti tenggang waktu bandingnya. Lanjut, pasal 17 kendala teknis. Demi hukum, sidang dinyatakan diskors apabila ada gangguan teknis koneksi. Apabila gangguannya lebih 60 menit, sidang ditunda sesuai dengan kalender persidangan atau sesuai dengan yang ditentukan. Nah, ini perdebatan karena sidang terbuka dan akses publik. Nah, waktu itu pasal 18 akses publik ini kita menggunakan standar layanan publik SK 026 Ketua Mahkamah Agung, di mana publik dapat mengakses atau men-tracking jalannya perkara di persidangan dengan SIPP, sehingga kita cukup
memasukkan semua jadwal persidangan di SIPP. Artinya tidak memberi akses publik untuk ikut Zoom atau ikut sidang secara virtual, tetapi di ruang sidang tetap publik boleh nonton, boleh terbuka untuk umum. Jadi bukan sidangnya yang ditransmit atau disender ke beberapa TV kayak kasus Jessica, misalnya gitu ya. Ini yang nanti kita bahas bersama. Lanjut, barangkali hanya itu. Terima kasih. Mungkin isu-isu terpenting ini kita bahas nanti. Akses publik, Perma 4 tidak diartikan memberi tautan atau misalnya Zoom ke publik, tapi publik tetap dapat mengakses ke sidang dengan cara datang ke pengadilan. SK 026, nah ini Perma ini tidak mengatur sidang untuk disiarkan. Ini problem karena kalau sidang live itu kan di hukum acara saksi itu tidak saling berkomunikasi. Nanti kasihan saksi yang belakangan, dia bisa mengekor keterangannya pada saksi yang dulu gara-gara sidangnya dilaksanakan secara live. Ini kayak kasus Jessica. Kira-kira itu moderator yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak molor sedikit. Terima kasih. Nanti kita buka dialog. Terima kasih banyak kepada Bapak Soeharto atas pemaparan yang sangat lengkap. Selanjutnya, kami masih ada satu narasumber lagi, yaitu Bapak Rifki Assegaf. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Halo, jelas ya? Ya, kedengaran. Semua. Siang ini saya akan lebih banyak meng-highlight bagaimana Perma ini kalau kita hubungkan dengan jaminan hak asasi terdakwa yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun dalam hukum nasional begitu. Saya akan mulai presentasi dengan menjelaskan apa sebetulnya standar minimum atas peradilan yang fair menurut ketentuan internasional yang ada. Next slide. Jadi salah satu dasar pokok tentang definisi persidangan yang fair itu diatur di International Covenant on Civil and Political Rights ya, khususnya pasal 14. Ada beberapa poin pokok dalam aturan tersebut yang bisa kita pakai untuk menganalisis sejauh mana perma yang disusun dan telah diundangkan oleh Mahkamah Agung menjamin pemenuhan hak-hak terdakwa tersebut. Satu prinsip pokok yang pertama adalah bahwa pengadilan terdakwa itu harus dapat diadili secara fair dan dalam proses sidang yang terbuka atau biasa disebut public hearing oleh pengadilan yang independen dan imparsial dan kompeten. Prinsip berikutnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Soeharto bahwa terdakwa punya hak untuk diadili secara cepat gitu atau tanpa penundaan yang tidak wajar. Prinsip ketiga adalah bahwa terdakwa punya hak untuk menghadiri sidang dan memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelaan. Prinsip berikutnya adalah bahwa terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan penasihat hukum, bahkan kalau dia tidak mampu untuk konteks tertentu, dia berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma begitu, dan juga punya hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya agar dapat melakukan pembelaan secara efektif. Prinsip lainnya adalah untuk mendukung adanya peradilan yang fair, terdakwa punya hak untuk menghadirkan saksi dan kemudian punya hak pula untuk mengajukan pertanyaan terhadap saksi baik yang dihadirkan sendiri maupun saksi yang dihadirkan oleh pihak penuntut umum. Ada beberapa hak lain yang tidak terlalu relevan erat dengan perma ini, tapi bisa kita sampaikan begitu, bahwa terdakwa punya hak misalnya untuk mendapatkan penerjemah apabila dia memerlukannya. Ada hak untuk tidak dipaksa untuk mengakui kesalahannya atau tidak bisa dipaksa memberikan kesaksian yang nantinya merugikan dirinya sendiri.
Itu kira-kira beberapa jaminan yang diatur dalam ketentuan hukum internasional begitu. Kalau kita lihat berbagai hak ini, sebetulnya semuanya itu sudah diadopsi dan diatur dan dijamin dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita maupun peraturan hukum acara lain. Jadi intinya hukum acara Indonesia sudah sesuai dengan jaminan yang diatur dalam ketentuan internasional. Next. Tadi Pak Soeharto telah menyampaikan dengan rinci pokok-pokok pengaturan dalam perma. Kalau bisa disederhanakan kan kira-kira ini perma ini pada pokoknya memungkinkan ada persidangan secara elektronik atau semacam telekonferensi plus lah begitu ya, dalam keadaan tertentu, keadaan bencana, darurat, ada isu jarak, dan sebagainya. Prinsip yang tadi telah disampaikan, sidangnya hampir bisa dikatakan sama persis dengan proses sidang biasa. Perbedaan pokoknya hanyalah bahwa pihak-pihak yang terkait, baik terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, atau saksi, bisa jadi tidak harus hadir secara fisik di dalam ruang pengadilan. Dan juga dokumen-dokumennya dapat diserahkan secara elektronik, tidak harus manual begitu ya. Itu sebetulnya gambaran umum dari apa yang diatur dalam perma. Dan kalau kita lihat satu persatu, sebetulnya bisa dikatakan seluruh hak-hak yang dijamin dalam ketentuan internasional maupun dalam KUHAP itu diambil alih sepenuhnya dalam perma. Memang tadi telah disampaikan oleh Pak Soeharto, ada dalam praktek ada beberapa problem yang dapat mengakibatkan mungkin sebagian hak-hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara optimal atau tidak seperti proses yang selama ini kita jalani pada saat sidang dilakukan secara fisik. Problemnya nanti akan kita diskusikan. Problemnya sebetulnya lebih banyak karena kondisi di luar dari sesuatu yang bisa dikontrol oleh pengadilan. Jadi apapun, bagaimanapun Mahkamah Agung mengatur, itu problemnya pasti akan tetap ada karena ada kendala yang memang di luar kendali yang bisa direspon oleh pengadilan. Kita akan coba bahas satu persatu. Next. Kalau mari kita mulai dengan mendiskusikan secara lebih mendalam bagaimana hak terdakwa atas proses persidangan yang terbuka difasilitasi atau diatur dalam perma ini. Tadi telah disampaikan oleh Pak Harto, pada prinsipnya karena sidang tetap dilakukan di dalam ruang sidang walaupun beberapa pihak yang bisa berada di luar sidang, maka pihak-pihak yang ingin mengikuti jalannya sidang termasuk media massa selalu tetap dapat menghadiri sidang di ruang sidang. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara sidang online ini dengan sidang fisik gitu. Bedanya cuma mungkin karena kita dalam kondisi pandemi ada batasan sedikit lah jumlah pengunjung yang bisa hadir. Kalau dulu mungkin kapasitas pengadilan bisa full diisi oleh pengunjung, sekarang kira-kira setengahnya yang bisa hadir. Jadi ada sedikit pengurangan jumlah orang yang bisa masuk, tapi itu tentu dimaksudkan untuk menghindari kondisi yang lebih buruk begitu. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan sama sekali ya secara hakikat antara kondisi sebelum sidang online dengan sidang online. Tadi telah disinggung juga masalah bagaimana kalau ada kasus yang menarik perhatian publik sehingga banyak orang ingin hadir. Sebetulnya masalah itu juga bukan masalah baru. Dari dulu masalahnya selalu ada begitu ya. Karena kan ruang sidang selalu terbatas jumlahnya. Kursi di ruang sidang tidak bisa ditambah begitu. Jadi sebelum pandemi dengan sudah pandemi, masalahnya sama persis. Memang bedanya yaitu kapasitas ruangannya atau kursinya menjadi sedikit terbatas. Apa solusi yang ditawarkan? Nah, tadi telah disinggung oleh Pak Harto. Memang apabila pengadilan memiliki fasilitas lebih karena setiap pengadilan berbeda-beda, bisa saja memang misalnya di luar ruang sidang diberikan layar begitu ya, selama para pihak mengikutinya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ada juga kemungkinan apabila diizinkan oleh ketua pengadilan, sidangnya direkam kemudian ditayangkan setelah
sidang, atau bahkan bisa juga, walaupun ini tadi telah disebutkan ini kontroversial, bisa juga sidangnya ditayangkan secara langsung begitu ya, seperti kasus Jessica, walaupun memang tadi telah disampaikan ada kendala karena hukum acara kita pasal 160 kalau saya tidak salah itu mewajibkan bahwa saksi dihadirkan ke dalam sidang satu persatu dengan maksud agar saksi berikutnya tidak mengetahui apa yang disampaikan saksi sebelumnya, karena takutnya kan saksi yang berikutnya nanti karena sudah mendengar kesaksian saksi sebelumnya, dia mengubah kesaksiannya agar mengikuti kesaksian saksi yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Jadi ada kendala hukum secara umum yang memang membuat tidak terlalu mudah untuk menyamaratakan setiap kasus. Mungkin ada kasus-kasus di mana keberadaan kesaksian yang berikutnya tidak begitu urgent sehingga bisa dilakukan proses sidang secara live begitu. Tapi itu yang harus ditentukan case by case begitu oleh ketua pengadilan. Next. Jadi prinsipnya nggak ada problem terkait open trial principles begitu. Terkait hak saksi untuk dapat hadir dalam sidang secara cepat, menunjuk penasihat hukum, menghadirkan saksi, membela diri, mendapatkan penerjemah, tidak dipaksa mengakui kesalahan, semua hak tersebut tidak ada yang dikurangi sama sekali. Karena memang pada dasarnya hukum acara yang diatur dalam Perma ini mengikuti hukum acara yang ada dalam KUHP begitu ya. Memang tadi telah juga disinggung, kalau kita tafsirkan bahwa hak untuk hadir dalam sidang itu adalah hak untuk hadir secara fisik, memang itu terbatasi. Tapi sekali lagi itu saya kira bukan hakikat dari maksud dijaminkan adanya jaminan hak untuk menghadiri sidang. Kan maksud hak untuk hadir dalam sidang adalah hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses persidangan begitu. Jadi selama dia tetap dapat mengikuti dan melakukan pembelaan dalam proses persidangan, sebetulnya hakikat hak untuk hadir dalam sidang sudah terpenuhi. Dan sekali lagi kita harus melihat bahwa konteks tanda kutip pembatasan yang sedikit lahir ini mau tidak mau suatu pembatasan yang bisa dijustifikasi begitu, karena memang kalau dalam HAM kan kita tahu ada prinsip balancing rights gitu ya. Kalau ada dua hak yang conflicting, hak untuk misalnya fair trial secara penuh dengan hak untuk menjamin kesehatan atau keselamatan publik, maka mau tidak mau satu hak bisa dikurangi sedikit untuk menjamin pemenuhan hak yang lain. Dan dalam hal ini menurut saya pribadi setidaknya pengurangan hak untuk hadir secara fisik ini suatu hal yang bisa dijustifikasi karena ada kebutuhan mendorong pemenuhan hak lain, yaitu hak atas kesehatan dan keselamatan publik. Dan yang tidak kalah pentingnya sebetulnya keberadaan Perma ini malah mendorong pemenuhan hak terdakwa untuk diadili secara cepat atau dilakukan persidangan tanpa adanya penundaan, tanpa undue delay. Di beberapa tempat kita tahu dahulu ada beberapa pendekatan di mana sidang di stop, ditunda untuk memastikan persidangan dilakukan setelah pandemi selesai begitu. Tapi tentu setelah kita lihat begitu panjangnya pandemi ini berjalan, tidak mungkin itu satu hal yang tidak realistis begitu ya. Jadi mau tidak mau memang pembuatan Perma ini dan beberapa konsekuensinya lahir untuk memastikan pula pemenuhan hak atas terdakwa untuk diadili secara cepat begitu. Next. Berikutnya. Ini yang tadi telah disinggung pula oleh Pak Soeharto. Jadi memang kalau kita lihat satu-satunya isu yang menjadi isu dalam Perma dan terutama sebetulnya pelaksanaan sidang online ini adalah hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum dan hak untuk bertanya kepada saksi. Perma tentu sudah menjamin keseluruhan pemenuhan hak-hak ini. Namun dalam praktek karena ada problem-problem tertentu, maka tidak seluruh hak-hak ini bisa dirasakan secara penuh oleh penasihat hukum dan terdakwa. Problem pertama muncul karena masalah basic, masalah koneksi internet. Walaupun dimungkinkan ada sidang di mana terdakwa ada di
rutan misalnya, sedangkan penasihat hukum ada di pengadilan, karena ada koneksi internet yang karena dimungkinkan sidang secara elektronik, maka kualitas koneksi internet menjadi penting. Pada saat kualitas internet di satu tempat atau antar instansi tidak baik, maka proses diskusi, penyampaian pembelaan, kesaksian dan sebagainya bisa jadi sedikit berkurang kualitasnya. Itu satu kendala yang memang membutuhkan respon yang respon dari negara untuk memastikan ada fasilitas yang lebih baik. Itu satu hal yang tidak bisa dihindari begitu. Sesuatu yang disampaikan secara fisik dengan melihat layar kan tidak sama ya. Kalau mungkin Pak Harto bisa menjelaskan secara lebih dalam bahwa selama ini misalnya hakim perlu melihat secara jelas mimik, gesture, saksi, terdakwa dalam yang membantu untuk memberikan penilaian atas menambah keyakinan. Hal semacam itu tentu tidak sepenuhnya bisa tergantikan dengan sidang online yang ada jarak begitu ya, tanda kutip, antara hakim dengan para pihak. Tapi sekali lagi itu satu tanda kutip satu cost yang mau tidak mau harus dipilih untuk menghindari cost lain yang lebih besar. Berikutnya adalah keterbatasan fasilitas di pengadilan. Walaupun pengadilan secara umum sudah punya fasilitas yang relatif lebih baik dibanding institusi lain, tapi jumlah fasilitas yang dimiliki setiap pengadilan tidak sama. Ada pengadilan yang punya fasilitas tanda kutip telekonferensi untuk cukup banyak ruang pengadilan. Ada yang hanya memiliki fasilitas untuk 1 atau 2 ruang, sehingga tidak semua ruangan yang selama ini bisa dipakai secara fisik bisa dioptimalkan. Akhirnya mau tidak mau ada sidang yang tertunda sampai malam, mungkin juga mau tidak mau akhirnya majelis hakim harus memastikan agar sidang lebih cepat begitu agar semua pihak bisa didengar, yang sedikit banyak bisa jadi mengurangi atau berbeda dengan apa yang sebelumnya dialami oleh para pihak dalam sidang secara fisik. Tapi sekali lagi ini adalah cost yang mau tidak mau terjadi begitu ya, karena adanya satu kondisi yang tidak bisa diduga. Berikutnya ada keterbatasan fasilitas di rutan. Ini masalah yang sebenarnya mirip tapi cukup signifikan karena tidak semua lapas atau rutan misalnya memiliki fasilitas yang memadai dan yang cukup untuk menjamin semua terdakwa dapat mengikuti sidang secara optimal atau dapat memberikan izin kepada kepada penasihat hukum untuk hadir di dalam bersama dengan terdakwa. Keterbatasan fasilitas rutan misalnya bisa terlihat di Jakarta ya. Jakarta itu rutan Salemba men-serving 5 pengadilan negeri di Jakarta. Sedangkan alat dan ruang yang tersedia di sana untuk memfasilitasi terdakwa mengikuti sidang hanya terbatas. Jadi kalau pengadilan punya 5 PN dan masing-masing punya mungkin 2 atau 3 ruangan yang siap untuk sidang secara online, tapi fasilitas di rutannya hanya untuk menghadirkan beberapa terdakwa saja, maka tentu akan ada penundaan atau penundaan sidang yang tidak kecil. Yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan setiap rutan tidak sama. Ada rutan yang membolehkan misalnya penasihat hukum untuk masuk ke dalam ruangan di mana terdakwa akan mengikuti sidang. Jadi si terdakwa masuk ke dalam ruangan bersama dengan terdakwa mengikuti sidang, sehingga penasihat hukum dapat memberikan masukan kepada terdakwa selama proses sidang. Seperti halnya kalau mereka dalam sidang fisik begitu ya, dia duduk di samping terdakwa dan bisa memberikan advice pertimbangan hukum pada saat sidang berlangsung. Tapi karena sebagian rutan memiliki policy yang berbeda di mana lawyernya tidak bisa hadir bersama terdakwa, mau tidak mau penasihat hukum harus berada di tempat lain, apakah di kejaksaan atau di pengadilan. Jarak antara penasihat hukum dengan terdakwa tersebut membuat hak untuk dapat berkomunikasi dengan penasihat hukum secara efektif tentu berkurang.
Tapi kita harus pahami ya, hak untuk berkomunikasi penasihat hukum ini kan satu hak yang besar ya. Prinsipnya apa sih? Prinsip hak ini kan adalah bahwa terdakwa harus dapat mendapatkan bantuan hukum dan dapat berkomunikasi di dalam atau di luar sidang dengan penasihat hukum untuk menentukan strategi pembelaan dan sebagainya. Pembatasan yang terjadi karena ada sidang online ini yaitu tidak bisa berkomunikasi efektif saat proses sidang, betul mengurangi sebagian dari hak tersebut, tapi bukan menghilangkan sepenuhnya hak berkomunikasi dengan penasihat hukum yang tentu tetap dijamin karena di luar proses persidangan penasihat hukum tetap dapat berkomunikasi dengan terdakwa begitu ya. Jadi ini memang kalau dalam dua hal ini, hak berkomunikasi dengan penasihat hukum dan hak bertanya pada saksi, ini juga karena masalah kualitas internet misalnya, itu membuat mungkin perbedaan yang tidak kecil antara sidang online dengan sidang fisik. Tapi memang itu tadi masalahnya kalau saya lihat ini mayoritas ada di luar kontrol pengadilan, apakah di fasilitas negara secara umum untuk menyediakan sarana internet atau fasilitas atau rules di tempat-tempat lain. Perma tetap memberikan jalan keluar ya, misalnya kalau ada kendala tadi di satu daerah jaringan internetnya kurang baik atau rules-nya membuat terdakwa tidak dapat berkomunikasi secara efektif dengan penasihat hukum. Bisa saja mereka tetap hadir dalam sidang kalau rules di tempat lainnya memungkinkan. Jadi solusi hukumnya diberikan walaupun secara fakta tergantung konteksnya. Next. Jadi tadi kira-kira kalau kita bisa analisis secara umum, saya tidak melihat ada masalah mendasar yang membuat hak-hak terdakwa secara sistematis atau mendasar hilang begitu. Namun memang tidak bisa dihindari proses persidangan secara elektronik ini membuat keseluruhan proses dalam persidangan tidak seperti biasa sehingga hak-hak tersebut tidak bisa diperoleh secara optimal. Ini sama saya pikir seperti hal yang kita alami ya. Teman-teman saya pikir juga selama ini merasakan bagaimana walaupun di Jakarta dengan kualitas koneksi internet yang cukup bagus, sidang secara atau rapat secara Zoom kan berbeda dengan rapat secara fisik gitu. Kadang-kadang komunikasi ada kualitas suara yang berkurang, secara fisik lebih jenuh mungkin, konsentrasi tidak sama seperti hadir secara fisik. Ini kondisi yang mau tidak mau memang saya pikir menjadi isu bukan karena aturan ya, tapi karena kondisi membuat harus dipilihnya alternatif yang tidak optimal ini begitu. Tapi kalau saya boleh kasih catatan sebetulnya, saya pikir saya pribadi mengapresiasi penuh sebetulnya langkah Mahkamah Agung ini karena tadi Pak Harto telah sampaikan bahwa sebetulnya yang dilakukan Mahkamah Agung ini sedikit banyak tanda kutip bisa dibilang menyimpangi begitu ya ketentuan yang ada, mendefinisikan ulang lah tepatnya. Idealnya memang jaminan untuk atau pengaturan macam ini diatur oleh undang-undang begitu ya. Harusnya kan dalam keadaan darurat bisa saja negara membuat semacam perpu sehingga ada jaminan yang lebih kokoh untuk memastikan sidang secara online. Namun kita tahu hal itu tidak ada sehingga respon Mahkamah Agung untuk menutupi kekosongan hukum ini dengan perma satu hal yang menurut saya patut dihargai. Dan menurut saya satu hal yang lebih penting lagi adalah proses pembuatan perma ini dilakukan dengan cara yang tadi Pak Harto sudah sampaikan, dengan cara yang sangat baik begitu ya. Bukan saja kelompok-kelompok masyarakat sipil dilibatkan, tapi komunikasi dengan kepolisian, terutama kejaksaan, dengan lawyer, dengan pihak luar untuk mendapatkan masukan dilakukan secara efektif. Jadi ada proses yang partisipatif yang menjamin adanya upaya mendapatkan masukan sejauh mungkin atas aturan yang akan dibuat. Dan menurut saya ini satu sampel, satu contoh positif di mana pembuatan peraturan dilakukan dengan cara-cara yang patut begitu ya. Tadi telah disampaikan ini, saya ingat betul sebelum membuat aturan ini Mahkamah Agung punya proses mendengar pendapat dari kalangan hakim dengan
video conference dengan kalangan lawyer. Jadi ada proses yang partisipatif dan mencoba mencari evidence dari kebutuhan masing-masing pihak. Terakhir, saya akan mencoba menggarisbawahi peluang dari lahirnya aturan ini untuk persidangan ke depan, model ke depan, gitu ya, dengan asumsi nanti negara sudah mampu memiliki fasilitas jaringan internet yang lebih baik, pengadilan dan institusi lain sudah punya infrastruktur yang lebih baik dan sebagainya. Ada beberapa yang menarik yang saya pikir perlu kita pikirkan ke depan karena dengan perubahan teknologi dan kondisi kan kita harus memanfaatkan secara optimal begitu ya ke depan. Yang pertama, dengan adanya model sebagian proses sidang dilakukan secara elektronik, maka mau tidak mau ada proses pencatatan atau proses pendokumentasian persidangan yang lebih baik. Tadi telah disampaikan, sekarang semua dokumen harus disampaikan dengan format tertentu dan secara elektronik begitu ya, sehingga dokumen tersebut bisa menjadi database yang baik dan bisa dipublikasikan oleh pengadilan secara baik. Dokumen di-share melalui elektronik sehingga bisa diperoleh secara cepat oleh para pihak. Kita tahu misalnya untuk mendapatkan hak pembelaan yang efektif, terdakwa harus mendapatkan dokumen-dokumen sidang sebelum proses sidang. Dengan model sharing elektronik, maka hak itu bisa diperoleh secara lebih cepat. Saksi jadi lebih mudah untuk diakses begitu ya. Kita tahu tidak mudah juga bagi terdakwa untuk meminta orang yang ada di daerah lain misalnya untuk hadir dalam sidang untuk kebutuhan si terdakwa. Itu kan bukan suatu hal yang tidak selalu mudah begitu. Kadang-kadang saksi yang mungkin jadi malas atau apa dan tidak selalu mudah untuk memaksa saksi hadir dalam sidang walaupun dimungkinkan. Dengan dimungkinkannya saksi memberikan kesaksian di tempat lain, ini bukan saja membuat proses pemberian kesaksian termasuk kesaksian ahli lebih mudah, tapi juga membuat hak terdakwa untuk mendapatkan kesaksian jadi lebih mudah juga karena dia lebih dapat meminta orang untuk bisa memberikan kesaksian yang menguntungkan dirinya. Ketiga, kualitas persidangan itu juga bisa jadi lebih baik. Kita tahu tidak semua hakim punya kemampuan yang sama. Ada hakim yang punya kemampuan teknik, kemampuan spesifik yang khusus, yang kadang-kadang dibutuhkan untuk menyidangkan satu perkara yang butuh keahlian khusus. Sekarang itu dimungkinkan dengan konsep hakim terbang. Jadi kadang-kadang ada hakim dengan keahlian khusus untuk waktu tertentu bersidang di satu tempat untuk mendengar perkara-perkara khusus, misalnya apakah lingkungan hidup atau apapun lah. Sekarang atau ke depan dengan mungkin perbaikan sedikit perma ini, ke depan kemungkinan untuk menghadirkan hakim-hakim khusus tadi spesifik yang punya keahlian khusus dalam sidang-sidang yang umum jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih efisien begitu, sehingga mungkin nanti kalau kita bayangkan ya saksi ahli hakim atau korupsi itu kan banyak sekali di setiap tempat dan kadang-kadang kasusnya sedikit, tapi harus ada karena sebagai cadangan kalau ada kasus ya harus ada hakim ad hoc-nya. Mungkin ke depan kita bisa pull hakim ad hoc itu cuma beberapa dan mereka sidang secara online apabila fasilitas sudah cukup baik begitu ya. Terakhir tentu ada isu di efisiensi anggaran. Dengan adanya model ini maka jumlah ruang sidang ke depan bisa dikurangi atau tidak perlu ditambah. SDM yang bekerja administratif bisa dikurangi karena sebagian dokumen sudah online begitu ya dan sebagainya. Jadi ada peluang-peluang besar saya pikir yang jadi kita bisa bilang ini satu pilot project yang penting untuk pembaruan atau modernisasi pengadilan ke depan. Kita belajar nih apa yang kurang, apa yang perlu diperkuat sehingga nanti apabila kondisi sudah lebih baik, fasilitas sudah lebih baik, kita bisa mengorganisasikan proses sidang menjadi lebih tanda kutip modern. Tentu bukan hanya untuk membuat sidangnya terlihat efisien, tapi untuk memastikan seluruh hak-hak para pihak terpenuhi secara optimal. Dan tentunya proses itu ke depan, kalau asumsi sidang sudah fasilitas sudah baik ya, akan mendukung pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa karena prosesnya jadi lebih cepat dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya satu peluang yang penting juga untuk kita manfaatkan ke depan. Ya, kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rifki atas pemaparannya. Mohon izin saya akan menyampaikan poin-poin penting dari pembicara itu pada sesi penutup. Sekarang kita akan beralih pada sesi tanya jawab. Di chat sudah ada 2 pertanyaan.
dari Bapak Ade Wahyudin dan Bapak Muhammad Hazrul. Untuk pertanyaan pertama, dari Bapak Ade Wahyudin, dari LBH Pers, selain agenda saksi, apakah ada kemungkinan untuk melakukan sidang secara live seperti MK yang live melalui akun YouTube-nya? Dan kemungkinan hambatannya seperti apa? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab juga dari kedua narasumber. Terima kasih. Persilakan Pak Soeharto dulu mungkin. Terima kasih. Yang Pak Hasrul dulu lah ya. Muhammad Hasrul. Jadi sebetulnya pada saat Perma ini dirancang, itu kita strict untuk tidak memberi kesempatan yang lain di ruang sidang. Artinya yang kalau split gitu. Makanya kita atur di pasal 7 ayat 4. Jadi di pasal 7 ayat 4 itu tidak dimungkinkan orang lain kan. Artinya di bagian persiapan persidangan. Jadi di sana diatur ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik hanya dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan atau lapas, petugas IT, nah, kecuali petugas atau pihak lain. Jadi pihak lain itu begini, dulu ada pemikiran sidang itu SPPA, nah, pengadilan anak. Kalau anak kan harus ada orang bapas dan orang tua, sehingga di sana ada frase pihak lain. Jadi pihak lain itu tafsirnya hanya untuk orang tua dan bapas, nah, yang membuat litmas atau sisil report. Nah, pengalaman Pak Azrul tadi ternyata pada saat sidangnya susila, ternyata di ruang sidang itu tidak sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 4 tadi. Ada terdakwa-terdakwa lain yang lagi ngantri di ruang sidang lapas itu. Sehingga terdakwa-terdakwa lain yang lagi ngantri itu, dia ikut mendengar hal-hal yang berbau susila tadi. Nah, sebetulnya karena ini masih di bab persiapan sidang, pasal 7, ayat 4, mestinya panitera pengganti yang punya tugas persiapan sidang bisa menghalau atau bisa memohon, kan gitu. Karena begini, antara blok tahanan dengan ruang sidang yang disediakan lapas, itu kadang-kadang jaraknya jauh. Supaya pas sidang tidak manggil jauh-jauh, maka biasanya lapas itu mendekatkanlah orang-orang yang akan sidang itu dalam satu ruangan. Nah, kalau di pengadilan kita kenal namanya sel, jeruji besi yang biasanya untuk parkir kawan-kawan yang akan sidang. Jadi nanti petugas kejaksaan dia akan ngambil dari sel untuk dibawa ke ruang sidang. Nah, apa yang dialami Pak Azrul itu bisa dieliminir tatkala ruang tunggu calon yang akan sidang dengan ruang sidang di mana terdakwa secara online bersidang mestinya harus dibedakan. Sehingga tatkala sidangnya susila dan dinyatakan tertutup, terdakwa lain yang belum disidangkan tidak ikut mendengar. Gitu Pak Azrul. Jadi nanti tolong dicermati pasal 7 ayat 4. Nah, kemudian yang Pak Ade Wahyudin dimungkinkan tidak live. Kalau live itu resikonya seperti yang dikatakan Pak Rifki Asgaf tadi, bahwa di KUHAP ini ada ketentuan saksi diperiksa satu persatu dengan menjaga kemungkinan antara saksi satu dan saksi yang lain itu tidak saling berhubungan, atau harapannya jangan saksi itu mengekor, karena saksi itu kan tidak boleh dua hal, opini dan konklusi. Dia kan hanya menerangkan yang dilihat, yang diketahui, yang dialami, dan yang didengar sendiri. Bukan opini, bukan konklusi. Nah, problemanya di sana begitu. Pada saat dia live atau ditransmit ke berbagai media secara live, maka calon-calon saksi itu bisa mengerti saksi yang pertama diperiksa, saksi yang kedua diperiksa. Kalau dia jadi saksi yang kelima itu problem. Nah, itu loh. Itu sudah dipikirkan bersama oleh kawan-kawan Pokja, bahkan sudah didebatkan bersama. Kalau kita live, resikonya begini. Nah, kan begitu. Resikonya begini. Jadi saksi ini kan harus diperiksa satu persatu. Logikanya saksi satu persatu. Saksi ini kan, itu tadi. Karena apa? Karena kepidana itu kan kebenaran material. Nah, keyakinan hakim itu dibangun dengan dua alat bukti, tapi dengan dua alat bukti itu hakim yakin. Kita kan menggunakan teori negatif Berthelot Bowes teori pembuktian negatif.
Jadi 2 alat bukti itu cukup, tapi 2 alat bukti itu harus bisa meyakinkan hakim. Nah, kalau saksi mengekor terus, hakim ragu, dieksplor lagi, menjadi ragu hakimnya. Kira-kira itu, Pak Ade Wahyudin. Terima kasih, Moderator. Terima kasih Pak Soeharto. Silakan dipersilakan kepada Pak Rifki. Saya mungkin ingin menanggapi yang Pak Ade ya, karena untuk Pak Hasrul tadi saya pikir sudah sangat lengkap jawaban dari Pak Harto. Jadi kan ada 2 pertanyaan saya pikir dalam pertanyaan ini. Yang pertama, kalau untuk proses pemeriksaan selain saksi, boleh nggak live gitu ya? Kalau dilihat dalam aturan dalam KUHP, saya pikir tidak ada larangan mungkin Pak Harto ya, selain pemeriksaan saksi. Karena yang ingin dilindungi dalam atau ingin dihindari dalam persidangan online terhadap saksi adalah pada saat saksi memberikan kesaksian yang nanti bisa didengar saksi yang akan bersaksi berikutnya begitu ya. Jadi kalau untuk proses lain selain pemeriksaan saksi sepertinya tidak ada kendala begitu. Walaupun memang ini saya pikir juga butuh kedewasaan kita sebagai masyarakat ya, jangan sampai membuat sidang itu semacam pertandingan bola yang kemudian live dikomentari live juga gitu oleh ahli. Saya pribadi terus terang, itu bagus ya, itu satu proses edukasi yang bagus. Tapi kan kadang-kadang ada ahli yang saya pikir mungkin kelewatan jauh begitu sehingga membuat proses sidang seakan-akan lebih dulu dinilai oleh ahli. Tapi itu mungkin isu yang lain begitu. Jadi kalau untuk proses lain pemberian kesaksian, saya pikir tidak ada harm besar begitu ya yang akan membuat proses sidang menjadi kurang bermakna. Dan kalau kita bandingkan dengan MK, misalnya memang tidak sepenuhnya sama ya. Kalau MK itu kan saksi yang hadir bisa kita katakan cenderung semuanya saksi ahli begitu. Di sidang pun mungkin kalau saksi ahli juga tidak ada masalah di sidang secara online karena yang dia berikan kesaksian kan atas ilmu yang dia miliki. Bukan fakta. Betul. Yang kita ingin hindari dalam persidangan saksi mendengar kesaksian lain kan adalah kesaksian terkait fakta. Saat itu dia ada di mana misalnya. Dan sebagai hal-hal detail yang bisa mempengaruhi kesaksi fakta berikutnya, bukan yang ahli begitu. Jadi peluangnya tentu ada, tinggal tinggal bagaimana proses administrasinya dilakukan. Tentu harus ada izin dari ketua pengadilan dan sebagainya. Ya, saya setuju Pak Rifki ya. Kalau putusan malah ideal kalau live. Betul. Hanya kalau dakwaan agak problem. Artinya begini, ini beberapa sarjana hukum sering berdebat soal kapan sih pemeriksaan dilakukan. Karena pernah suatu ketika ada dakwaan, perkaranya bukan susila, tetapi ada hal-hal yang berbau kesusilaan di dakwaan yang sudah dibacakan. Dan itu sudah dipublish misalnya, live gitu. Uraian dakwaan itu kan ada cara perbuatan dilakukan. Nah, cara perbuatan itu kadang-kadang berbau susila. Makanya kalau dakwaan meskipun bukan susila yang berisi kesusilaan itu juga menjadi problem. Tapi lagi-lagi kalau putusan live ideal. Karena yang diharapkan putusan itu terbuka ya. Tapi kalau saksi itu aja kendala. Barangkali itu. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada para narasumber. Kami mengingatkan juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan media, peserta sudah dapat untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dengan sebelumnya menggunakan fasilitas raise hand agar moderator dapat memberikan kesempatan secara langsung pula. Jika ada pertanyaan lagi, mohon bisa melalui chat atau bisa secara langsung menyampaikannya. Sambil menunggu mungkin adanya pertanyaan, kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu rekan untuk mengisi absen yang sudah di-share panitia melalui link dalam chat. Selain pertanyaan, mungkin juga bisa sharing juga pengalaman dari Bapak, Ibu, maupun rekan media dalam menjalani sidang elektronik. Kami persilahkan pula.
Baik, sepertinya sejauh ini tidak ada yang raise hand. Mungkin sebelum saya tutup, saya juga akan meminta kepada penanya sebelumnya, yaitu kepada Bapak Ade, mungkin apakah ada tanggapan dari jawaban-jawaban narasumber. Dipersilahkan kepada Bapak Ade untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Mbak Nindya. Mohon maaf saya nggak bisa nampilin video. Terkait dengan apa tadi soal asas keterbukaan publik ya, menurut saya ini menjadi sangat penting ketika beralih kepada digital, karena pengalaman kami di gugatan publik itu, jadi waktu itu kami sedang mengajukan gugatan kelompok di PT UN kurang lebih gitu ya. Nah, sidangnya dilakukan secara online, kemudian itu hingga putusan. Dan yang bisa akses itu hanya para pihak saja, gitu ya. Nah, jadi karena ini gugatan-gugatan publik, jadi banyak media yang ingin juga mengikuti sidangnya. Jadi hingga putusan itu memang nggak ada akses untuk media bisa menyaksikan langsung. Sehingga ketika putusan itu sudah keluar. Dan beberapa media mengambil di beberapa media massa mengambil informasi dari SIPP yang sebenarnya SIPP itu gugatan pertama kami, jadi belum pada gugatan setelah dismisal, kan ada perubahan tuh, sehingga yang muncul adalah berita yang ada di SIPP. Sebenarnya petitumnya sudah sangat berubah dengan petitum yang disidangkan. Nah, saya pikir ini juga menjadi tantangan untuk kenapa penting untuk persidangan gitu ya, pengadilan, bagaimana akses masyarakat atau akses media untuk memantau langsung persidangan. Khususnya tadi yang terkait dengan putusan misalnya Pak, itu menjadi sangat penting agar miss soal yang ada di persidangan itu bisa terluruskan, jadi nggak ada misinformasi. Akhirnya yang menjadi serangan adalah kepada medianya seolah-olah menyebarkan hoax gitu, padahal itu informasi dari SIPP gitu. Nah, seperti itu pengalaman kami saat persidangan online. Begitu, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Ade. Sayang sekali penanya yang satu lagi itu Bapak Muhammad Hasan seperti sudah leave room. Baik, karena penanya satu lagi sudah meninggal room dan waktu sudah menunjukkan pukul 11.28, sudah mendekati akhir acara. Saya izin untuk menyimpulkan beberapa poin-poin dari para narasumber. Mungkin saya nanggapi sedikit Mbak, supaya enggak miss. Oh, boleh. Silakan Bapak. Ini class action. Nah, mungkin kalau saya tidak salah dengar tadi Pak Ade itu sidang class action. Karena class action itu sebetulnya termasuk rumpun perdata. Hanya perbuatan melawan hukum yang beramai-ramai. Kalau ada fakta yang sama, dasar hukum yang sama gitu. Hanya kalau class action itu dia pakai sidang elektronik atau e-litigation, dia permanya lain dengan perma yang kita bahas saat ini. Dia ada option, kalau tergugat itu setuju dia dengan acara elektronik, jawab dijawab dan lain sebagainya, itu tidak dibacakan dia by elektronik. Nah, agak beda dengan kita yang modelingan prosedur. Jadi tuntutan, pembelaan, dakwaan semua harus dibacakan dalam bab pidana. Nah, kalau litigation hal yang berbeda, makanya perspektif kita juga berbeda. Jadi ini yang tadi diceritakan Pak Ade Wahyudin itu adalah sidang class action. Jadi tetap masuk rumpun perdata, sehingga yang mengatur adalah Perma 2019, bukan Perma 4 2020. Barangkali itu. Terima kasih. Jadi kalau di sana ada hak untuk memilih Pak ya, apakah option online atau tidak. Jadi kalau teman-teman merasa akan lebih ideal untuk sidang dilakukan secara biasa, bisa dipilih bahwa tidak mau sidang elektronik sebetulnya begitu. Bisa juga mungkin, walaupun saya agak lupa apakah ada aturan eksplisit, mungkin bisa juga dinegosiasikan
sebagian proses dilakukan secara online, tapi pembuktian misalnya tetap terbuka. Misalnya, itu mungkin satu hal yang bisa dinegosiasikan ke. Ya, prinsipnya kesepakatan para pihak ya. Betul. Pada jawaban pertama, tergugat itu menyatakan setuju dengan online, gitu. Atau setuju dengan e-litigation. Gitu. Kalau dia setuju, terus jawab jinawab sampai pembuktian ya, sampai putusan pun dia sign elektronik dia. Ya, barangkali itu. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Soeharto, Pak Rifki. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan maupun tanggapan, saya akan menyampaikan beberapa poin dari presentasi dari narasumber yang pertama, dari Bapak Soeharto. Dari yang saya tangkap adalah perma ini pada dasarnya ini memiliki beberapa konsep terobosan pergeseran maupun atau ada redefinisi. Konsep terobosannya misalnya dalam kehadiran memiliki pergeseran juga, hakim juga memiliki kewenangan untuk menentukan para pihak apakah persidangan apakah akan dilaksanakan sadari atau tidak. Begitu juga ada panggilan secara elektronik, ada definisi domisili hukum maupun yurisdiksi. Lalu terutama yang mengalami pergeseran itu adalah pergeseran, maksudnya definisi adalah panggilan sidangnya sudah disebutkan ragam sidang elektronik, ruang sidang yang berpindah tidak hanya ruang sidang pengadilan, namun juga bisa ada pilihan-pilihan lainnya seperti kejaksaan, rutan, dan lainnya. Dakwaan, keberatan, tanggapan dibacakan tetap prosedur lisan. Barang bukti dia fasilitasi juga untuk bisa secara online. Namun yang bisa harus diperhatikan dalam perma ini adalah akses Zoom itu tidak diberikan kepada publik. Publik itu bisa juga untuk melihat sidang dengan datang ke pengadilan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik. Dan namun perma ada mungkin ada ininya ya, ada semacam bisa diperbaiki atau tidak kekurangannya. Tidak melarang juga jika ada sidang secara live, tapi karena kewenangan ada di ketua majelisnya. Tapi juga harus mengingat juga konsekuensi, terutama kepada saksi. Baik dari Pak Kiki atau Bang Rizky, menyoroti terutama pada standar minimum penjaminan ketentuan hak atas fair trial, yang terutama ada dalam artikel 14 ICPR, itu terutama public hearing, diadili tanpa penundaan yang tidak wajar, mandiri sidang, dan diberikan waktu maupun fasilitas memadai untuk pembelaan dan sebagainya. Bapak Rizky juga menyoroti terutama ada kondisi eksternal yang berada di luar kontrol pengadilan. Misalnya dalam sidang terbuka, di mana pada dasarnya semua bisa menghadiri persidangan, tapi dengan jumlah pengunjung dibatasi. Alternatif juga ada luar sidang diberikan layak, tapi memang kembali lagi atas izin ketua pengadilan dan diperhatikan konsekuensinya. Lalu ada hak hadir dalam sidang, tidak ada pengurangan hak, namun memang dalam kondisi pandemi seperti ini kita perlu mengurangi ada hak hadir secara fisik, itu dapat dijustifikasi karena untuk masa sekarang adalah hak atas kesehatan publik jauh lebih penting. Lalu ada hak berkomunikasi, hak tetap dijamin, tapi memang pada prakteknya itu memiliki beberapa kendala. Misalnya ada kondisi internet, keterbatasan fasilitas pengadilan rutan, kebijakan yang tidak seragam, dan bahkan kebijakan dari rutan sendiri sering berbeda pula. Namun terdapat peluang dari perma ini sebenarnya jika dengan tanda kutip fasilitasnya sudah lebih baik. Kita bisa melihat nanti dokumentasi yang lebih baik, sharing dokumen lebih cepat, kita bisa meningkatkan kualitas persidangan, memudahkan saksi itu sendiri, maupun efisiensi anggaran negara. Yang terakhir yang saya ambil dari diskusi ini adalah poin pentingnya, bukan hanya Mahkamah Agung yang bertanggung jawab atas kelancaran sidang elektronik, namun ada peranan dari lembaga-lembaga lain, seperti rutan, kejaksaan, yang juga harus menyediakan sarana persidangan secara online dengan baik dan memenuhi HAM itu sendiri. Seperti sudah dijelaskan dari pengalaman satu peserta, tidak adanya pembatasan, itu tentu akan mengurangi juga kelancaran persidangan secara elektronik ini. Sehingga Mahkamah Agung sudah melaksanakan bagiannya, sudah menyediakan landasan hukum, kerangka maupun pedomannya. Kami juga mengajak kepada lembaga-lembaga lain seperti rutan dan kejaksaan untuk juga membenahi bersama-sama sarana persidangan secara online. Kami juga
Mungkin ada rekan-rekan media lainnya ingin memberikan masukan juga bisa melalui panitia untuk perbaikan Perma ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah bersedia hadir dan membagikan ilmu kepada kami, memberikan sosialisasi mengenai Perma 4 2020. Kami juga berterima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan terima kasih pula kepada para peserta yang sudah hadir sampai akhir ke dalam acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga sosialisasi Perma ini semakin meluas ke masyarakat umum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soeharto, Bang Kiki, Bang India, para peserta semua. Terima kasih Pak Rizky.